Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Norma Dewi selaku pembimbing 1 dan Ibu Yulian selaku pembimbing 2. Perkenalkan, saya Andayani Febrianti, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan tentang proposal saya yang berjudul Pelaksanaan Pencatatan Blokir Sertifikat Hak Atas Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. Bagi negara agraris seperti Indonesia, tanah merupakan barang yang amat vital. Setiap kegiatan yang dilakukan di negara itu, baik oleh seorang warga negara perorangan, sekelompok orang, suatu badan hukum, ataupun oleh pemerintah pasti melibatkan soal tanah. Dengan tanah dan di atas tanah itu semua kegiatan dilakukan oleh bangsa Indonesia. Di dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria merupakan dasar hukum agraria nasional saat ini. Tujuan adanya UU-PA ialah membangun masyarakat yang adil dan makmur dalam kegiatan pertanahan serta menjamin kepastian hukum. Dalam rangka tertib administrasi pertanahan, melakukan pencatatan blokir, sita, ataupun adanya sengketa dan perkara mengenai hak atas tanah perlu dilakukan dengan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa pencatatan pada buku tanah dan surat ukur. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah. Pihak yang merasa dirugikan wajib mendaftarkan perubahan yang terjadi pada kantor pertanahan sehingga data yang ada di kantor pertanahan sesuai dengan keadaan lapangan. Saat ini, hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UU-PA. Kepastian hukum akan objek hak atas tanah adalah meliputi kepastian mengenai bidang teknis yang meliputi aspek fisik, yaitu kepastian mengenai tata letak, luas, dan batas-batas tanah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan dari pasal 6 UU-PA ditentukan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Maka fungsi sosial atau kepentingan umum ini sendiri seyogyanya berada di atas kepentingan individu atau pihak. Indonesia mengenai asas hanya warga negara Indonesia atau WNI yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Asas ini merupakan sesuatu sesuai dengan ketentuan dari pasal 20 ayat 1 UU-PA yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Asas ini menegaskan bahwa hanya WNI yang berkedudukan. Untuk memperoleh hak atas tanah biasanya dilakukan dengan peralihan hak, yakni melakukan jual beli menurut pendapat Budi Harsono yang dikutip oleh Baik Heni. Dalam hukum adat merupakan pemindahan hak jual beli, hibah, tukar menukar, merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai. Adapun hak atas tanah yang memiliki kedudukan yang paling tinggi di antara hak atas tanah yang lain yaitu hak milik. Definisi sifat hak milik dituangkan dalam pasal 20 ayat 1 UU-PA, yaitu hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6. Pasal 6 UU-PA sendiri menyatakan bahwa setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Adapun contoh kasus yang berkaitan dengan sengketa tanah, yaitu kasus sengketa waris yang belum terbagi, dan kasus penjualan objek sengketa saat sidang berjalan, serta kasus blokir oleh perorangan dengan bukti piutang. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan tanah, pengelolaan, peraturan, dan pengurusan tanah. Salah satu peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UU-PA. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum hak atas tanah bagi pemiliknya. Namun banyak permasalahan lainnya yang terkait dengan tanah, seperti masalah sertifikat tanah, perubahan fungsi lahan, dan konflik agrarian. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UU-PA
yang dijelaskan dalam pasal 19 ayat 1 bahwa pemerintah menegaskan kewajiban untuk pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencapai kepastian hukum melalui rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur. Kegiatan pendaftaran tanah meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian daftar fisik dan yuridis, serta penelitian data dalam bentuk peta dan daftar. Selain itu, pendaftaran tanah juga mencakup pemberian sertifikat sebagai bukti hak atas tanah dan satuan rumah susun, termasuk hak-hak tertentu yang membebaninya. Pelaksanaan pendaftaran tanah meskipun telah dilakukan, namun tetap mengalami sengketa-sengketa pertanahan di tengah masyarakat dan bahkan dapat berujung pada pengajuan gugatan ke pengadilan. Akibatnya, sertifikat hak atas tanah dapat diblokir oleh kantor pertanahan sebagai langkah pengamanan sementara. Hal ini mengakibatkan pemblokiran sertifikat hak atas tanah oleh kantor pertanahan karena sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat ternyata belum menjamin kepastian hukum pemiliknya. Pemblokiran sertifikat hak atas tanah dapat dilakukan oleh pemerintah oleh pihak pengadilan karena adanya gugatan, seperti sertifikat ganda, hutang piutang, atau pailit. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.